I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Skenario hidup tiap-tiap orang itu berbeda-beda. Semua manusia diciptakan dengan rezekinya masing-masing. Semua manusia diciptakan dengan jalannya masing-masing. Dan semua manusia diciptakan dengan masalahnya masing-masing. Ada orang yang kerja dengan penghasilan besar, tapi jauh dari anak dan istri. Ada orang yang kerja dekat dengan keluarga, tapi penghasilannya pun pas-pasan. Ada orang yang cemerlang dalam karir, gaji mentereng, tapi gajinya habis untuk melunasi utang orang tuanya. Ada orang yang penghasilannya biasa saja, tapi punya orang tua yang tidak punya utang sama sekali. Ada orang yang rumahnya kecil, tapi anaknya banyak. Ada orang yang rumahnya besar, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala belum memberikan anak. Ada yang mempunyai karir cemerlang, tapi masih single. Ada yang sudah berkeluarga, tapi karirnya hancur. Tahu nggak? Kenapa kita kadang nggak bahagia? Karena apa? Karena kita selalu membandingkan hidup kita dengan kehidupannya orang lain. Kita selalu membandingkan apa yang kita tidak punya dengan apa yang mereka punya. Membandingkan jalan mereka yang lurus-lurus saja, sedangkan jalan kita yang penuh lika-liku dan tanjakan. Membandingkan perjuangan mereka yang katamu gampang, sedangkan perjuanganmu itu sulit. Ya, kalau selalu membandingkan, pasti tidak akan ada habisnya. Manusia pasti punya masalah masing-masing. Masing-masing pasti punya perannya dalam hidup. Jalan kita sebenarnya sama-sama terjang. Cuma yang membedakannya adalah jenis baginya saja. Masalah kita itu sebenarnya sama-sama sulit. Cuma yang membedakan jenis masalahnya saja. Kadang kita lupa bersyukur dengan apa yang kita punya. Kita sampai lupa dengan rahmat yang Allah telah berikan kepada kita saat ini. Rezeki yang dikasih ke kita itu bukan hanya berbentuk uang, badan yang sehat, pasangan yang setia, lingkungan kerja yang nyaman, tetangga yang ramah, teman yang gak drama, orang tua yang masih lengkap, dan banyak sekali hal-hal yang sebenarnya bentuk rezeki tersebut. Bahkan tidak bisa kita beli dengan uang. Jangan pernah beranggapan bahwa Tuhan itu tidak adil. Jangan selalu beranggapan bahwa hidup orang lain itu lebih baik daripada kita. Belum tentu. Jangan pernah membandingkan satu postingan bahagia orang lain di media sosial dengan 24 jam kita saat itu tidak adil. Jikalau kita mengeluhkan tentang pekerjaan kita, bagi para pengangguran, niscayalah pekerjaan itu adalah impian mereka. Jikalau kita mengeluhkan tentang pendidikan kita bagi orang-orang yang mau belajar tetapi terhalang ekonomi mereka, maka pendidikan itu adalah impian mereka. Rumah kecil yang selalu bocor itu adalah impian bagi orang-orang yang terusir dan tergusur. Harta kita yang sedikit itu adalah impian bagi orang-orang yang dikejar utang. Kenapa kita tidak bersyukur dengan apa yang kita punya? Kenapa kita tidak bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini? Walaupun sekurang apapun itu. Kenapa kita terlalu sibuk dengan melihat bagiannya orang lain? Kenapa kita tidak mencoba untuk membuat diri kita bahagia? Kenapa kita terlalu sibuk mengurusi rezekinya orang lain? Sampai-sampai rezeki kita yang ada di dekat kita saja kita tidak pernah sadari, bahkan kita tidak pernah syukur. Apa yang membuat kita mengeluh?
Apakah dengan mengeluh bisa mengubah keadaan hidup kita? Taruhlah kita lagi susah sekarang. Kita berada di dalam fase yang sangat pelik di dalam hidup ini. Tapi bukankah Tuhan selalu memberikan masalah selalu dengan jalan keluarnya? Jangan tangisi keluhan dan masalah itu. Tugas kita adalah mencari jalan keluar dan solusi. Tidak akan ada jalan keluar bila kita selalu mengeluh dan lupa caranya bersyukur. Karena syarat untuk menemukan jalan keluar tersebut adalah berpikir jernih. Berpikir jernih hanya bisa dilakukan orang-orang yang pandai bersyukur dan ikhlas. Memang terkadang apa yang terjadi susah untuk kita mengerti. Tapi sebenarnya, walaupun Tuhan menciptakan kesedihan, Tuhan juga pasti menciptakan kebahagiaan. Karena sedih dan bahagia jalan beriringan. Allah itu sayang sama kita. Kita saja yang kurang bersyukur. Tuhan itu selalu menjaga kita, tapi kita saja yang tidak tahu diri. Tidak peduli seberapa buruk perjalanan hidup yang kamu lagi alami sekarang. Saat kamu bangun pagi besok, ucapkanlah rasa syukur alhamdulillah. Karena kita masih diberikan kesempatan untuk melihat mimpi pagi. Tidak ada penderitaan yang abadi. Begitu juga dengan kebahagiaan, kecuali orang-orang yang pandai bersyukur. Insya Allah dia akan selamanya bahagia. Bersyukur itu jauh lebih mulia daripada selalu mengeluh dan mengutuk keadaan. Karena dengan selalu bersyukur, kita bisa membebaskan diri kita dari rasa cemas dan rasa bersalah. Nikmati semua yang kita miliki saat ini. Jika sedih, jangan terlalu jatuh. Jika senang, jangan terlalu terlena. Sertakanlah rasa syukur dalam setiap hidup yang kita miliki. Bahkan, walaupun cuma sendal jepit yang kalian pakai sekarang, bersyukurlah. Karena sendal jepit itu adalah impian bagi orang-orang yang tidak memiliki kaki. Hakikat hidup ini adalah bagaimana seseorang memandang dan melihat sebuah kehidupan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Terakhir, tarik nafas panjang. Bersyukurlah dengan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita saat ini. Tersenyumlah dan lanjutkan perjuanganmu. Terima kasih. Minallahi musta'an wa ilaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.